Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Tadi di pidato dibahas mengenai 8 RUU, apa yang akan dibahas apa saja, Pak ya? Nanti kita sampaikan kalau sudah dibahas di komisi terkait atau di balik sesuai dengan mekanismenya. Kalau KUHP itu udah ada penugasan ke komisi berapa gitu, Pak? Belum ada. Keputusannya. Termasuk Belum, ini kan baru masuk masa sidang. Belum lihat semua surat. Mbak Puan, yang datang. soal surat Forum Purnawirawan apa akan tidak jelas secara resmi, Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung, Mbak? Apakah udah ada di pimpinan? Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nggak sih kalau kayak surat seperti itu masih diklarik? Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Ya, Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Tapi beberapa surat itu udah di tangan pimpinan. Apa statement mengenai konflik Iran dan Israel? Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Gitu. Oke. Dalam beberapa hari terakhir ini atau untuk beberapa hari ke depan, sepertinya ini adalah situasi atau kondisi paling sempurna bagi Mbak Puan Maharani untuk membuat perhitungan dengan keluarga Jokowi. Untuk membalaskan dendamnya kepada Jokowi dan keluarga. Ya kalaupun nggak membalas dendam, setidaknya melancarkan serangan-serangan lah. Karena Mbak Puan Maharani ini sejak beberapa tahun yang lalu itu kan dijegal habis atau dikeroyok atau dimainkan oleh Pak Jokowi. Sampai kemudian Mbak Puan harus gagal maju di Pilpres 2024 lalu. Dan saya menjadi salah seorang saksi sejarah bagaimana Pak Jokowi memainkan betul orang-orang di sekitarnya untuk menjegal atau menghalang-halangi Mbak Puan Maharani sampai kemudian dimunculkanlah nama Pak Ganjar Pranowo. Karena saya dan beberapa orang teman sekitar tahun 2021 lalu dipanggil ke istana dan kemudian Pak Jokowi, saya ingat betul wajah Pak Jokowi itu sangat meyakinkan sekali. Pak Jokowi bilang kita tidak punya pilihan lain, kita hanya punya Ganjar Pranowo dan harus dimajukan. Tapi saya khawatir, ini bahasa Pak Jokowi saya udah agak lupa, tapi kira-kira seperti ini. Saya khawatir kalau Pak Ganjar yang dijegal atau tidak jadi maju di Pilpres 2024. Apalagi nanti kemudian yang dimajukan adalah Mbak Puan Maharani. Misalkan Prabowo Puan, itu bahaya bagi kita. Dan kami menyaksikan, saya dan beberapa orang teman, ya dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan beberapa orang teman saya tuh jadi, wah termotivasi sekali gitu. Dan setelah itu Pak Jokowi bilang, ya kalau dulu saya maju sebagai capres itu karena saingannya bukan Mbak Puan gitu. Saingannya bukan anaknya sendiri, tapi kalau sekarang kan Ganjar ini saingannya anaknya sendiri gitu. Jadi ya ini saya khawatir katanya, atau ini kemungkinan besar kalau sampai Mbak Puan dimajukan ini bisa hancur negara ini. Jadi kita harus mendukung Ganjar Pranowo. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada saya dan beberapa orang teman, sekitar 10 atau 9 orang waktu itu. Dan keluar dari Istana Bogor setelah itu, semua orang ini ya, kecuali saya, itu semua berbondong-bondong bikin gerakan relawan, bikin yang orang partai, bikin gerakan supaya Ganjar bisa masuk ke partainya. Karena Ganjar nggak akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, makanya diseret-seret supaya bisa pindah partai, supaya bisa maju sebagai capres. Waktu itu gitu, dan semua orang terprovokasi, dan kemudian setelah pertemuan ini, seingat saya, itu kemudian Pak Ganjar dengan Mbak Puan itu ya habis-habisan di internalnya gitu ya, kubu relawan Ganjar menyerang Mbak Puan Maharani gitu ya. Mbak Puan juga sempat terpancing juga dengan bilang, ya pemimpin itu bukan di medsos gitu ya. Ya karena diserang habis sama relawan Ganjar, dan saya menyaksikan betul waktu itu. Dan saya menjadi satu-satunya orang yang sejak saat itu, sejak pertemuan itu, saya meragukan semua langkah-langkah
teman-teman waktu itu. Dan makanya karena semuanya berpihak kepada Ganjar, saya kemudian berpihak kepada Mbak Puan Maharani waktu itu, sebelum Pilpres, sebelum ditetapkan sebagai Capres 2024 kemarin Pak Ganjar gitu ya. Jadi efek atau setelah pertemuan itu ada goncangan besar di internal PD Perjuangan. Mbak Puan seperti anak yang tidak dikehendaki oleh partainya supaya kemudian Ganjar ini bisa maju sebagai capres gitu. Dan kalau sampai Ganjar tidak maju sebagai capres, ini ada ancaman internal, ada ketidaksolidan, ada yang mau mengundurkan diri massa dan sebagainya. Itu terdengar oleh Mbak Puan Maharani nampaknya, dan makanya ya setelah itu Mbak Puan ya mundur perlahan dan mempersilahkan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Iya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Mbak Puan dan juga Pak Dasko. Ya, tentu respon soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dalam hal ini tentu sering saya sampaikan bahwa tidak mudah, bahwa tidak gampang untuk melakukan pemakzulan seorang presiden ataupun wakil presiden, atau memberhentikan presiden dan wakil presiden di tengah jalan. Ya. Nah, tentu memang tadi juga penyampaian yang disampaikan ya tentu masuk akal juga sebetulnya. Tetapi masyarakat sampai saat ini terus saja menggaungkan untuk pemakzulan itu segera dilakukan. Ya meskipun banyak, tetapi tidak semua rakyat Indonesia. Ada kalanya banyak mengatakan DPR harus dengarkan suara rakyat, DPR harus dengarkan suara rakyat, dan lain sebagainya. Tetapi yang menyatakan Gibran tidak perlu dimakzulkan juga rakyat, kan begitu. Yang menuntut Gibran dimakzulkan juga rakyat. Rakyat yang mana yang harus didengarkan? Nah, itu yang kurang lebih menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan. Jangan nanti kalau kita pro terkait atau terhadap tuntutan pemakzulan, jadi kita berbicara DPR harusnya lakukan pemakzulan, harus diproses. Ini permintaan rakyat, harusnya rakyat didengar, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada banyak ribuan, ratusan ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta misalnya rakyat Indonesia. Ya udah, Gibran ngapain dimakzulkan? Gibran itu dipilih langsung oleh rakyat, sah secara hukum, dengan berbagai proses di Mahkamah Konstitusi, persoalan-persoalan, dugaan kecurangan, cawe-cawe, pembegalan, dan lain sebagainya itu telah diselesaikan, telah diklirkan di Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilpres 2024 lalu. Itu juga menjadi hal yang harus kita pikirkan. Nah, makanya yang sering sekali saya sampaikan, tidak mudah kawan, tidak gampang untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Apa dasarnya pemakzulan itu dilakukan? Alasan apa? Nah, ini coba kita bedah satu persatu ya. Nah, di sisi lain, kalau kita mengingat kembali bagaimana secara prosedural di Mahkamah Konstitusi putusan 90 tahun 2023, bila mana tuntutan pemakzulan ini berlandaskan alasan pada putusan 2023 kemarin yang diduga cacat hukum, hakim melakukan ini itu dan lain sebagainya, tetapi itu setelah disengketakan di sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, jadi sudah sah secara hukum. Ya meskipun mungkin ya kita masih muncul di benak pikiran kita, ya wajar lah, toh juga dulu kan bapaknya masih menjadi presiden, ya pasti masih mengintervensi lah, cawe-cawe lah. Mungkin ada pikiran sebagian daripada kita yang seperti itu. Tetapi lebih tepatnya untuk hal ini, bila mana pemakzulan ini agar alasannya lebih kuat, kalau Gibran terlibat atau korupsi sendirian misalnya, atau Gibran tidak lulus SMA, ataupun terlibat narkoba, atau melakukan perbuatan tercela. Nah, kita bahas soal perbuatan tercela misalnya. Diduga kuat ya
akun Kaskus Fufafa yang diduga itu adalah milik Gibran, akunnya Gibran. Kalau benar-benar secara hukum terbukti bahwa akun itu adalah punyanya Gibran, milik Gibran, maka alasan untuk pemakzulan itu dilakukan semakin kuat. Kan itu dilakukan ketika belum menjabat sebagai wakil presiden, ketika belum menjabat sebagai wali kota, dan lain sebagainya. Oke, tetapi itu ketahuan setelah beliau menjadi wakil presiden. Kan begitu, ya diproses. Ya mungkin seperti itu ya. Walaupun tidak mudah. Tidak mudah, tidak gampang, bukan berarti tidak bisa. Kan kurang lebih seperti itu ya. Ini menurut pandangan hemat saya saja. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Anda, Bapak Ibu punya pikiran-pikiran lain atau punya perspektif yang berbeda, silakan sampaikan nanti pendapat Anda juga di komentar pada video ini ya. Nah, di sini saya coba melihat dan akan kita ulas kembali bagaimana penilaian dari kawan-kawan kita di komentar pada video ini. Demi negara, memang Wapres harus diganti yang lebih punya wawasan yang luas dan cerdas. Jadi ini sering sekali berbicara soal legitimasi, ya, soal kapasitas, ya, potensi yang dimiliki oleh Gibran, pengalaman dan seterusnya. Bila mana misalnya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap yang menggantikan posisi beliau secara prosedural pastinya wakil presiden. Nah, melihat kemampuan, kita sebut pengalaman yang masih minim sekali Gibran ini, ya, hubungan internasional bagaimana, ya mungkin ya itu tadi pengalaman, ya, dan sebagainya. Apakah mungkin Gibran bisa membawa bangsa ini ke depan? Mau dikemanakan negara sebesar ini dengan 270 juta sampai 80 juta penduduk Indonesia? Mau dibawa kemana? Itu kalau seandainya Pak Prabowo. Ya itu seandainya kalau Pak Prabowo berhalangan tetap, tapi amit-amit lah gitu ya. Lalu kemudian mungkin dari itu yang sering sekali saya lihat ya, ada semacam kekhawatiran ya bila mana nanti Pak Prabowo. Jadi ada juga yang mengatakan ini orang-orang kayak mendahului Tuhan atau gimana itu. Kok bisa-bisanya muncul kekhawatiran itu? Kenapa? Ya barangkali faktor usia atau apa, kan kita nggak tahu juga ya. Tapi harapan saya sih secara warga negara Indonesia ya biarlah Pak Prabowo sehat walafiat terus menerus ya, sampai ya setidaknya ya bisa menjalankan masa tugasnya ya sampai 5 tahun ini. Ya meskipun masih banyak yang mengatakan ya usianya sudah 73 tahun, takutnya begini, takutnya begono dan lain sebagainya ya. Kemudian karena itu apa nih? Sekarang teh rakyat mah pada kesusahan, para pejabat mah gaji gede, tunjangan badak kerja cuman ongkang doang. Hanya segelintir jenderal, kalau 58% masyarakat tetap dukung Mas Gibran, Puan hanya kurang proporsional, gak mau ngakui kekalahan. Coba saja usik pilihannya rakyat sekarang sudah pada pintar ya. Malah sekarang masyarakat yang profesi sebagai sopir mau kumpul di DPR pusat tanggal 2. Lihat saja kalau sedang mengusik pilihan rakyat ya. Lucu banget kalau mau tanggapi surat pemakzulan oleh Purna yang mengusung waktu Pilpres ke paslon 1 dan 3. Lalu kalah dan tidak terima dengan kekalahan, lalu buat surat pemakzulan ke DPR. Dan kalau seandainya diterima surat pemakzulan itu lalu dibahas di DPR, sama aja praksi-praksi atau parpol-parpol yang mengusung kepada Pak Gibran sama aja pengkhianat. Tapi kalau perihal hal itu sih ini kan soal ya bagaimana negara berdemokrasi, bebas saja ya menuntut, berpendapat atau berekspresi atau mungkin mengkritisi, itu sah-sah saja, itu hal yang lumrah.
Nah, mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.